Cerita rakyat dari Aceh. Berjudul Kisah 7 Lelaki Bersaudara. Dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri petani yang dikaruniai 7 anak laki-laki. Anak sulungnya berumur 10 tahun dan anak bungsunya berumur 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suami istri tersebut menjual hasil taninya berupa sayur-sayuran. Namun pada satu waktu, nasib malang menimpa warga desa tersebut. Desa itu dilanda musim kemarau berkepanjangan, sehingga membuat seluruh tanaman di kebun mati. Seluruh warga desa kekurangan bahan makanan. Begitupun keluarga dari petani sayur itu. Bahan makanan kita telah habis. Kita sedang dilanda musim kemarau. Semua tidak ada yang panen. Harus bagaimana kita? Sepasang suami istri petani tersebut menatap anak-anak mereka yang masih kecil-kecil, sedang tidur lelap. Alangkah kasihannya mereka. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Iya, mereka pasti akan terus sengsara jika selalu bersama kita. Setelah berbicara berdua, sepasang suami istri tersebut memutuskan untuk membuang ke-7 anaknya di dalam hutan yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Bagaimana jika mereka kita buang saja ke hutan? Patut dipertimbangkan. Karena kita juga tidak bisa memberikan mereka makan. Agar mereka tidak curiga, besok kita ajak mereka ke hutan. Kemudian saat kita semua beristirahat, aku akan pergi mencari air dan kau menyusul. Baru kita kabur meninggalkan mereka di tengah hutan. Tanpa disadari, pembicaraan sepasang suami istri tersebut didengarkan oleh anaknya yang ketiga. Ternyata ia hanya pura-pura tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sepasang suami istri tersebut melaksanakan rencana yang sudah dirancang tadi malam. Mereka mengajak seluruh anaknya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ayo anak-anak, bawa bekal secukupnya. Kita cari kayu bakar bersama di hutan. Baik, Bu. Mereka pun menuju ke hutan yang sangat jauh dari rumahnya. Hutan itu sangat luas dan sangat angker. Di dalam hutan tersebut, ada banyak raksasa jahat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tengah hutan. Wahai anak-anak, ayo istirahat dulu. Baik, Bu. Mereka membuka bekal makanan yang dibawa dari rumah. Anak-anak pun mulai menikmati makanan sederhana itu. Seperti yang direncanakan tadi malam, sepasang suami istri tersebut berniat untuk meninggalkan anak-anaknya di tengah hutan. Setelah saling melempar kode, keduanya pun memulai rencananya. Sepertinya kita kehabisan air minum. Ayah dan ibu akan pergi mencari air di sungai. Iya, kalian beristirahat dulu di sini. Tapi jangan lama-lama ya, Bu. Aku takut kalau tidak ada Ibu. Iya nak, ibu akan cepat kembali. Ke-7 saudara lelaki itu menunggu sangat lama. Mereka menanti ayah dan ibunya kembali. Aku khawatir dengan ibu dan ayahku. Apa mereka tidak apa-apa? Baiklah, ayo kita siap-siap menyusul mereka. Percuma. Mereka memang sudah berencana untuk meninggalkan kita di hutan karena mereka sudah tidak mampu memberi makan dan mengurus kita lagi. Dari mana kau tahu? Tadi malam aku mendengar pembicaraan mereka. Hari pun menjelang malam. Ke-7 bersaudara itu masih di tengah hutan. Mereka mencari perlindungan. Akhirnya mereka menemukan sebuah celah kayu besar untuk berlindung. Mereka memutuskan untuk tidur di sana sambil menunggu fajar terbit. Untuk malam ini, kita beristirahat di sini dulu ya. Keesokan harinya, anak nomor 2 terus bertanya kepada kakaknya. Bagaimana, Kak? Kemana kita sekarang? Kita semua tidak ada yang ingat jalan pulang. Kasihan adik-adik. Begini saja, mulai sekarang kita semua harus saling menjaga. Tidak ada yang berpisah. Aku akan mencari tahu desa terdekat dari sini. Keesokan harinya, anak pertama pun memanjat pohon yang tinggi untuk melihat sekeliling hutan. Ia melihat kepulan asap penduduk terdekat. Nah, ke arah sana. Ayo, kita pergi ke sana. Ada kepulan asap, pasti di sana ada penduduk. Mereka pun berjalan menyusuri hutan, hingga sampai ke sebuah rumah raksasa.
Rumah apakah itu? Besar sekali. Hati-hati, jangan-jangan itu rumah raksasa jahat. Mereka pun ribut mempermasalahkan rumah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggil dari dalam rumah. Suara perempuan itu sangat besar. Wahai anak-anak manusia, mau apa kau lewat di sini? Mendengar suara itu, ketujuh saudara itu kaget. Kami tersesat di sini. Kedua orang tua kami sengaja meninggalkan kami di dalam hutan ini. Karena merasa iba, akhirnya raksasa besar tersebut keluar dari rumahnya dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Awalnya mereka sangat kaget. Namun raksasa itu menyambutnya dengan sangat ramah. Aku takut. Tidak apa-apa, kita harus terus bersama-sama. Sepertinya ia adalah raksasa yang baik. Tidak usah takut. Kemarilah, masuk ke dalam rumahku. Mereka masuk ke dalam rumah besar itu dan dipersilahkan untuk makan dan minum sepuasnya. Karena sangat lapar, mereka pun makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, raksasa betina itu tampak terburu-buru. Sudah selesai? Ayo, cepat naik ke atas loteng rumah ini. Sebentar lagi suamiku pulang. Jika ia mengetahui keberadaan kalian, ia akan memakan kalian. Anak-anak itu sudah berada di loteng rumah raksasa. Benar saja, saat itu raksasa jantan pulang ke rumahnya. Sedapnya aroma ini. Apa yang kau masak, Bu? Daging manusia ya? Oh, iya. Memang ada daging manusia di sini. Namun tidak untuk dimakan sekarang. Wah, kabar baik. Kapan aku bisa memakannya? Besok? 1 atau 2 tahun lagi. Mereka masih kecil. Tunggulah sampai besar sedikit. Sang raksasa jantan pun menuruti ucapan istrinya. Selamatlah ketujuh anak tersebut. Keesokan harinya, sang raksasa betina menyuruh anak-anak itu untuk segera pergi dari sana. Ia memberikan bekal yang banyak, uang emas dan permata. Pergilah dari sini. Bawalah ini untuk bekal keperluan kalian. Jaga adik-adikmu dengan baik ya. Ketujuh saudara itu menyusuri hutan yang sangat lebat, menaiki bukit, gunung, hingga melewati lembah. Sampailah mereka di sebuah pantai yang sangat luas. Akhirnya setelah perahu itu jadi, mereka berlayar dan sampai di sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Di negeri itu, mereka menjual emas dan permata yang diberi oleh raksasa betina. Ini, kami ingin menjual emas dan permata ini. Wah, di mana kau mendapatkannya? Baiklah, semua ini harganya cukup mahal. Uang penjualan emas dan permata itu, mereka belikan tanah yang sangat luas. Kemudian mereka membaginya rata menjadi 7 bagian. Aku telah membaginya dengan rata. Masing-masing dari kita mendapatkan luas tanah yang sama. Waktu berjalan cepat. Tidak terasa sudah 15 tahun kemudian. Selama itu, mereka menanam kebunnya dengan berbagai tanaman. 7 bersaudara itu pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sukses mengelola perkebunannya. Si bungsu selalu merasa rindu dengan sang ibunya. Ia pun mengajak ke-6 kakaknya untuk menemui orang tua mereka. Benar, mereka yang membesarkan kita. Jadi kita berhutang budi. Mereka pun menyusuri desa demi desa untuk mencari orang tuanya. Hingga tibalah mereka di sebuah desa yang sangat terpencil. Di sana, mereka menemukan orang tua mereka yang hidup sengsara. Akhirnya, mereka mengajak orang tuanya untuk tinggal bersamanya. Maafkan ibu, nak. Mulai saat itu, kedua orang tua itu menyesali perbuatannya. Mereka akan lebih taat beribadah untuk meminta pertolongan kepada Tuhannya. Cerita rakyat dari Aceh, berjudul Kisah Banta Barensyah. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah dusun terpencil di Nanggro, Aceh Darussalam. Di dusun tersebut, hiduplah seorang janda dengan anak lelakinya yang bernama Banta Barensyah. Banta merupakan anak yang rajin.
ia mahir bermain suling. Ibu dan Banta tinggal di sebuah gubuk bambu sederhana. Atapnya menggunakan ilalang, alasnya menggunakan dedaunan. Mirisnya, gubuk bambu itu sudah hampir roboh. Saat hujan turun, gubuk itu tidak bisa dijadikan tempat berlindung karena air hujan akan masuk ke dalam gubuk itu. Sebenarnya, bangunan gubuk bambu itu sudah tidak layak untuk ditinggali lagi. Namun, Ibu dan Banta tidak bisa berbuat apapun karena hanya gubuk itu yang mereka punya. Jangankan untuk merenovasi gubuk agar nyaman, untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Sehari-hari, Banta dan ibunya hanya menampi sekam padi di sebuah kincir milik saudaranya bernama Jakub. Jakub adalah saudara mereka yang kaya raya di dusun itu. Namun, Jakub mempunyai sifat yang kikir, lobam dan tamak. Ia orang yang sangat perhitungan agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bahkan, kadang Jakub hanya memberi upah segenggam beras untuk Banta dan ibunya. Nih, upah hari ini. Hanya segenggam beras? Tidakkah kau menambahkannya lagi? Bukankah lebih baik ku beri daripada tidak sama sekali? Banta dan ibunya pun pulang dan menerima upahnya yang tidak pantas. Sangat sedikit, Bu, beras itu. Iya, Nak. Mau bagaimana lagi? Mungkin ini cukup untuk makan hari ini. Keesokan harinya, sang ibu berangkat sendirian ke tempat kincir karena Banta sedang sakit. Aku harus membawa beras agar Banta bisa makan hari ini. Alangkah sedihnya. Saat sampai di sana tidak ada orang yang menumbuk padi, maka ia pun tidak bisa menampi sekam untuk memperoleh upah beras. Dengan berat hati, sang ibu pun kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Sesampainya di gubuk kecilnya, ia langsung menghampiri anak sematawayangnya yang terbaring lemas. Bu, Banta lapar. Sang ibu hanya diam, membelai kepala anaknya yang badannya panas itu. Sebenarnya di dalam hati kecil sang ibu teriris, namun ia tidak bisa berbuat apapun. Tak sengaja, ia meneteskan air matanya. Mengapa ibu menangis? Sang ibu masih diam. Ibu, aku tahu kenapa ibu menangis. Ibu pasti sedih karena tidak bisa memperoleh upah hari ini, kan? Maafkan ibu, Nak. Tapi ibu bangga sekali mempunyai anak sepertimu. Ibu menyayangimu. Dengan badan yang lemas, seakan mendapatkan semangat, Banta tiba-tiba berdiri dan meminta izin untuk pergi ke rumah Jakub. Ibu, aku akan meminta beras kepada Paman Jakub. Jangan, Nak. Kau tahu sendiri sikap pamanmu sangat perhitungan. Iya, Banta tahu, Bu. Tapi kita harus mencobanya dulu. Siapa tahu Paman merasa iba. Banta pun berlari menuju ke rumah Jakub. Saat baru sampai di pekarangan rumahnya, ia mendengar teriakan. Hai, anak orang miskin. Pasti kau mau mengemis di sini. Pergi. Paman, tolong bantulah kami. Berilah kami segenggam beras saja. Kami sangat lapar. Aku tidak peduli dengan kau. Dengan perasaan yang kesal, Banta pun terpaksa kembali ke gubuknya. Namun saat di perjalanan pulang, ia mendengar kabar dari seorang warga bahwa raja negeri yang tidak jauh dari sini sedang mengadakan sayembara. Sang raja mempunyai putri yang sangat cantik. Namanya Putri Terusmata. Semua pemuda pasti terpana melihat kecantikannya. Sudah banyak pangeran ingin meminangnya, tapi sang putri belum menerimanya satupun. Katanya sang Putri Terusmata hanya akan menerima lamaran pemuda yang bisa mencarikan pakaian yang terbuat dari emas dan suasa. Mendengar kabar itu, Banta segera berlari pulang ke gubuk. Ia mempunyai keinginan untuk mengubah nasib keluarganya. Banta ingin mengikuti sayembara itu. Bu, Banta ingin kehidupan yang lebih baik untuk kita. Ibu sudah berusaha membesarkan Banta selama ini. Sekarang biarkan Banta untuk merantau agar hidup kita lebih baik. Dengan berat hati, ibu mengizinkanmu, Nak. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mendapatkan restu dari ibunya, semalaman Banta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ya Tuhan, berilah hamba petunjuk untuk memulai perantauan hamba. Keesokan harinya, Banta mendapatkan petunjuk untuk membawa sehelai daun talas dan suling. Daun talas ini akan aku gunakan untuk mengarungi lautan yang luas. Dan suling ini akan aku gunakan untuk membayar biaya kain emas dan suasa yang aku perlukan. Banta pun pergi ke rumah pamannya. Kemana kau akan pergi, anak miskin? Paman, bolehkah Ananda ikut berlayar sampai ke tengah laut? Mendengar permintaan aneh Banta, Jakub berpikir bahwa anak itu akan bunuh diri ke tengah laut. Oh, tentu saja. Banta pun ikut berlayar dengan Jakub. Saat di tengah laut, Banta pun meminta untuk diturunkan. Paman, terima kasih atas tumpangannya. Ananda mau turun di sini. Dasar anak bodoh. Pegawai, turunkan anak itu, biar dia dimakan ikan besar, lalu mati. Bagaimana bisa selai daun talas bisa menopang badan manusia? Tapi Banta tidak peduli. Ia terombang-ambing di atas daun talas, hingga Banta sampai di sebuah pulau yang sangat indah. Karena kebetulan berada di desa penenun, Banta pun mencari kain emas dan suasa yang dikatakan oleh sang putri. Namun Banta berpindah dari rumah ke rumah lain. Semua penenun tidak mempunyai kain yang Banta maksud. Maaf nak, kami tak punya kain yang kau maksud. Baiklah, terima kasih. Aku harus pergi kemana ya? Banta lupa, ia belum ke rumah sang kepala kampung. Dengan segera, Banta menemuinya. Permisi Tuan. Ada yang bisa kubantu, anak muda? Maaf, kehadiran saya ke sini untuk mencari sebuah kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Apakah Tuan punya? Mendengar itu, sang kepala kampung kaget. Kain emas dan suasa? Apakah kau punya uang untuk membayarnya? Banta menunduk lesu. Maaf Tuan, saya mungkin tidak bisa membayarnya menggunakan uang. Tapi, bolehkah saya membayarnya dengan lagu? Mengapa kau sangat menginginkan kain itu? Banta pun menceritakan semuanya. Dari mulai latar belakang keluarganya dan kegigihannya dalam merubah nasib hidup orang tuanya. Mendengar cerita Banta, sang kepala kampung pun setuju. Banta mulai memainkan sulingnya dengan lagu yang sangat merdu yang membuat kepala kampung itu ikut terbuai dalam nada-nada indah. Setelah puas menikmati lagu, sang kepala kampung itu dengan senang hati memberikan kain emas dan suasa itu kepada Banta. Kau sangat mahir bermain suling. Nadanya sangat indah. Kau berhak mendapatkan kain emas dan suasa ini. Wah, terima kasih banyak Tuan. Aku berhutang budi kepadamu. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Setelah mendapatkan kain emas dan suasa tersebut, Banta pun pamit ke kepala kampung. Kemudian ia kembali mengarungi lautan luas menggunakan talas sakti menuju ke kampung halamannya. Banta sangat tidak sabar memberikan kabar gembira itu kepada ibunya. Di tengah laut, Banta bertemu dengan Jakub yang baru saja pulang berlayar dari negeri lain. Jakub melihat Banta yang membawa kain emas itu pun mendapatkan ide. Hai Banta, bertemu lagi kita. Naiklah ke kapalku. Kau ingin pulang ke rumah juga kan? Baiklah Paman. Namun, nasib malang itu menimpa Banta. Di atas kapal, Jakub malah merampas kain emas dan suasa yang Banta dapatkan dengan susah payah. Lalu Banta dibuang ke laut. Sementara itu, Banta terombang-ambing di tengah laut hingga ia terdampar di sebuah pantai dan ditemukan oleh suami istri nelayan. Malang sekali anak ini. Iya, sebaiknya kita bawa pulang dan anggap dia seperti anak kita sendiri saja sampai ia pulih. Seiring berkembangnya waktu, Banta sudah pulih dan ia berpamitan dengan bapak dan ibu nelayan yang telah menolongnya. Saya harus pulang, Pak, Bu. Terima kasih banyak karena kalian sudah menolongku. Dengan senang hati, Nak. Berhati-hatilah. Banta pun menggelar talas saktinya dan ia mengarungi lautan menuju kampung halaman dan menemui ibunya. Ibu, maafkan Banta. Sebenarnya Banta telah berhasil mendapatkan kain itu, tapi Paman Jakub merampasnya. Sudahlah sayang, tak apa.
Barangkali belum takdirmu untuk mempersunting putri raja. Banta akan berusaha mendapatkan kain itu kembali, Bu. Semuanya sudah terlambat, sayang. Apa maksud Ibu? Pamanmu hari ini mengadakan pesta perkawinannya. Banta mendengar itu sangat kaget. Ia pun segera berpamitan ke ibunya dan bergegas menuju pesta pernikahan putri raja dengan paman Jakub. Pesta pernikahan itu berlangsung sangat meriah. Banta tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak punya bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa kain itu adalah miliknya. Yang Banta lakukan hanya mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Tuhannya agar diberikan petunjuk. Tuhan, bantulah hamba. Berilah hamba petunjuk. Saat sedang berdoa, datanglah seekor burung elang di tengah pesta pernikahan tersebut. Kain emas dan suasa itu adalah milik Banta Barensyah. Suara burung emas itu membuat seluruh orang di istana menjadi gempar. Raja dan Putri Terusmata menyadari bahwa Jakub adalah orang yang serakah, mencuri barang milik orang lain. Burung elang itu tak pernah berbohong. Benarkah apa yang ia katakan? Kau berbohong ya? Kau mencuri kain ini dari seseorang bernama Banta Barensyah. Jakub yang ada di pelaminan mulai gelisah dan malu. Jakub segera melarikan diri ke jendela. Setelah peristiwa tersebut, Banta Barensyah pun dinikahkan dengan Putri Terusmata. Pesta berjalan dengan sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Ternyata kebenaran akan selalu bersamaku. Tentu saja, selama kau terus berdoa dan berusaha. Raja yang sudah cukup umur pun menyerahkan kekuasaan kerajaannya kepada Banta. Kupercayakan pimpinan padamu. Terima kasih, Ayah. Kini, Raja Banta Barensyah, ibunya dan istrinya hidup bahagia di istana. Ibu Banta pun bangga dengan anaknya. Ibu bangga denganmu, nak. Terima kasih sudah selalu mendoakan Banta, Ibu. Cerita rakyat dari Aceh berjudul Legenda Putri Pukes dan Laut Tawar. Pada zaman dahulu, di dataran Tanah Gayo, hiduplah seorang putri yang cantik jelita. Ia bernama Putri Pukes. Sang putri menyukai seorang pangeran dari kerajaan lain. Ia adalah pangeran tertampan yang aku temui. Putri Pukes mengatakan kepada kedua orang tuanya, Pangeran di negeri nan jauh di sana sangat tampan. Aku ingin bersamanya. Bagaimana menurut ayah dan ibu? "Janganlah, nak. Rumahnya sangat jauh." Benar, kami khawatir padamu. Meskipun tidak direstui, Putri Pukes tidak menyerah. Ia terus meyakinkan kedua orang tuanya. Tapi ayah, ibu, selain ia tampan, ia juga seorang pangeran yang bertanggung jawab dan bijaksana. Bukankah itu artinya ia pemuda yang baik? Akhirnya, orang tua Putri Pukes merestui hubungan mereka. Baiklah. Sepertinya kau sudah sangat mengenalnya. Ayah percaya pada pilihanmu. Maka segeralah kalian langsungkan pernikahan. Aku akan buktikan ke ayah dan ibu. Aku tidak salah pilih pasangan. Akhirnya digelarlah pernikahan Putri Pukes dengan pangeran dari negeri yang jauh di sana. Pesta pernikahan berlangsung dengan sangat meriah. Seluruh warga dari berbagai penjuru turut merayakan kebahagiaan sang putri. Setelah pernikahan selesai, sang pangeran sudah lebih dulu kembali ke negerinya. Putri, maafkan aku meninggalkanmu. Ada urusan negeri yang tidak bisa aku batalkan. Aku mengenalmu sebagai lelaki yang bertanggung jawab. Maka pergilah Kakanda. Sementara itu, Putri Pukes masih tinggal bersama orang tuanya. Setelah dilanda kerinduan dengan sang suami, Putri Pukes pun meminta izin untuk menyusul suaminya di negerinya. Sepertinya Kakanda masih banyak urusan di sana ya, Bu. Jadi aku memutuskan untuk menyusulnya ke sana. Kedua orang tua Putri Pukes sangat sedih. Pergilah, nak, bersama para pengawal. Baik, ayah. Sang ayah mengelus kepala putrinya dan berkata, Kau harus ingat satu hal. Apa, ayah? Setelah langkah terakhirmu di wilayah kerajaan ini, janganlah sekalipun kau menoleh lagi ke belakang. Putri Pukes menyanggupi. Ia pun menempuh perjalanan dengan para pengawalnya. Di sepanjang jalan,
Putri Pukes sedih karena meninggalkan kedua orang tuanya. Tapi di sisi lain, ia merindukan suaminya. Mulai sekarang, aku harus berpisah dengan ayah dan ibu. Tidak pernah kusangka sebelumnya. Kemudian, Putri Pukes mengingat wajah suaminya. Tapi, aku telah menjadi seorang istri. Mau bagaimanapun, aku harus mengikuti suamiku. Perjalanan menuju negeri sang pangeran sangat melelahkan karena sangat jauh. Saat tiba di batas akhir kerajaannya, Putri Pukes mengingat kembali kedua orang tuanya. Ini adalah batas akhir kerajaan. Karena lupa dan tanpa sengaja, Putri Pukes menengok ke belakang. Selamat tinggal, ayah. Ibu. Tiba-tiba, datanglah petir yang menggelegar dan hujan yang sangat lebat. Putri dan para rombongannya panik. Cepat, cari tempat berteduh. Kemudian, salah satu pengawalnya menemukan sebuah gua. Akhirnya Putri Pukes dan rombongannya berteduh di gua tersebut. Di dalam gua, sang putri berdiri di sudut gua dan tubuhnya menggigil kedinginan. Dingin sekali. Perlahan, sang putri merasakan keanehan di dalam dirinya. Tubuhnya mengeras. Ia pun panik. Kenapa ini? Tubuhku mengeras. Dan Putri Pukes pun menjadi mengeras seperti batu. Ia sangat menyesal karena melalaikan pesan dari orang tuanya. Seharusnya ia tidak menoleh ke belakang selama perjalanan, sebagaimana yang telah dipesankan oleh orang tuanya. Mengerasnya badan sang putri tidak disadari oleh para pengawalnya. Setelah hujan reda, mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan. Tuan Putri, hujan telah reda. Mari kita lanjutkan perjalanan. Berkali-kali para pengawalnya memanggil, namun tidak ada jawaban. Sang putri hanya diam mematung. Akhirnya, salah satu pengawal menghampiri Putri Pukes yang berdiri. Putri? Tuan Putri? Masih tidak ada jawaban. Saat sang putri dipegang, alangkah terkejutnya para pengawal karena tubuh Putri Pukes sangat keras seperti batu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa seperti ini? Batu Putri Pukes masih bisa dilihat. Bentuknya membesar di bagian bawah, tetapi bentuk sanggul dan kepalanya masih bisa dikenali. Legenda Putri Pukes ini sangat terkenal. Menurut kepercayaan penduduk setempat, batu tersebut membesar karena Putri Pukes terus menangis, sehingga air matanya menumpuk di bawah. Dan karena hujan yang sangat lebat, aliran air menjadi terbendung, sehingga terbentuklah danau yang dikenal dengan Danau Laut Tawar.